Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak sekalian? Semoga semuanya sehat, bahagia, dan ceria. Hari ini kita masuk ke pertemuan keempat, teks yang ketiga, yaitu teks ceramah. Anak-anak sekalian, pertemuan keempat ini kita masih melanjutkan tentang kaidah kebahasaan teks ceramah. Sekarang masuk ke kaidah kebahasaan yang ketujuh, yaitu kalimat majemuk bertingkat. Ciri-ciri kalimat majemuk ada penggabungan atau perluasan kalimat-kalimat inti. Dua, perluasannya menghasilkan pola kalimat baru. Tiga, ada perubahan penghentian dalam intonasi. Dan kelima, mempunyai subjek dan predikat lebih dari satu. Ya, jadi dari ciri-ciri itu dapat dijelaskan kalimat majemuk adalah kalimat yang terdiri dari dua klausa atau lebih. Sedangkan klausa sendiri adalah konstruksi yang terdiri dari satu subjek dan satu predikat. Cermati kalimat berikut. Ibu membeli ayam jago kemarin. Ibu subjek membeli predikat, ayam jago objek, kemarin keterangan. Ini terdiri dari satu subjek dan satu predikat. Merupakan kalimat tunggal. Coba perhatikan di kalimat keduanya. Ibu membeli ayam jago ketika, nah kemarin ini diperluas dengan kata ketika saudaranya pulang dari Jakarta. Nih, saudaranya pulang dari Jakarta ini kemarin ya. Ketika sebagai kata penghubung, saudaranya subjek, pulang predikat, dari Jakarta keterangan. Di sini ada dua subjek, dua predikat, satu objek, dan satu keterangan, ada satu konjungsi. Nah, karena subjek dan predikatnya sudah dua, maka kalimat yang kedua dinamakan kalimat majemuk. Nah, kalimat majemuk ini dibagi atas 4. Ada kalimat majemuk setara atau dinamakan koordinatif, bertingkat atau subordinatif, kemudian ada kalimat majemuk rapatan dan kalimat majemuk campuran. Baik, kita lihat satu persatu. Kalimat majemuk setara atau koordinatif, yaitu kalimat gabungan yang hubungan atau kedudukan klausanya setara, sederajat, menggunakan konjungsi koordinatif, makanya dinamakan majemuk koordinatif. Cirinya kedudukan pola kalimat sama sederajat, penggabungannya disertai perubahan intonasi, 3, menggunakan kata penghubung, pembeda sifat kesetaraan, dan pola pada umumnya yaitu subjek predikat ditambah subjek predikat. Cermati contoh berikut. Ibu pergi berbelanja dan ayah menanam pohon pisang. Antara ibu pergi belanja dan ayah menanam pohon pisang itu merupakan klausa yang bisa berdiri sendiri. Kemudian disambung oleh konjungsi koordinatif dan. Yanti menyukai Anton, sedangkan Susi membencinya. Ini pun sama-sama koordinatif. Jenis kalimat majemuk setara atau koordinatif ini ada 5, yaitu setara penambahan atau penjumlahan, setara pemilihan, setara perlawanan, setara sebab akibat, dan penguatan atau penegasan. Perhatikan contoh-contohnya. Setara penambahan itu menggunakan konjungsi dan serta lagi pula tambahan dan lagi. Perhatikan contoh kalimatnya. 2. Setara pemilihan menggunakan kata hubung atau. 3. Setara perlawanan menggunakan kata hubung tetapi melainkan padahal, sedangkan, dan sebagainya. Setara sebab akibat menggunakan kata penghubung sebab itu, karena itu. Dan yang terakhir, setara
menguatkan atau menegaskan menggunakan kata hubung bahkan. Berikutnya kalimat majemuk bertingkat atau subordinatif, yaitu kalimat majemuk yang klausa-klausanya tidak setara. Salah satu klausa merupakan perluasan dari fungsi tertentu dari klausa induk. Kalimat tunggal yang bagian-bagiannya diperluas, sehingga perluasan itu membentuk satu atau beberapa pola kalimat baru selain pola yang sudah ada. Kalimat awal dinamakan induk kalimat dan bagian yang diperluas dinamakan anak kalimat atau klausa bawahan. Anak kalimat sesuai dengan bagian jabatan yang diperluasnya. Nah, di sini jenis-jenisnya ada hubungan sebab akibat, menggunakan konjungsi sehingga, sampai, maka, karena. Kemudian ada hubungan cara, konjungsinya dengan. Ada hubungan sangkalan, yaitu konjungsinya seolah-olah, seakan-akan, walaupun. Dan ada kenyataan, konjungsinya padahal, sedangkan. Kemudian jenis kalimat majemuk subordinatif hasil dengan konjungsi makanya. Kemudian penjelas, konjungsinya bahwa, yaitu. Kemudian atributif yang, tujuan, agar. Kemudian ada konjungsi syarat, jika. Kemudian ada konjungsi urutan waktu, ketika. Kemudian selanjutnya, ya seperti itu. Kemudian ada kalimat majemuk rapatan, yaitu kalimat majemuk setara yang bagian-bagiannya dirapatkan karena kata-kata atau frasa dalam kalimat tersebut menduduki jabatan yang sama dan kata-katanya sama gitu. Hal ini supaya lebih efektif, jelas, dan tegas. Contoh, anak itu sebenarnya tidak bodoh, anak itu malas membaca buku. Nah, anak itu diulang ya. Nah, yang sama itu maka dirapatkan. Anak itu sebenarnya tidak bodoh, tetapi malas membaca buku. Berarti ini rapatan subjek. Kemudian yang keempat adalah kalimat majemuk campuran. Kalimat majemuk yang di dalamnya terdapat kombinasi kalimat majemuk setara atau rapatan dengan kalimat majemuk bertingkat. Ya, kalau campuran ini minimal 3 kalimat. Karena nanti 2 kalimat itu mungkin subordinatif tambah 1 yang koordinatif. Kalimat yang terdiri atas 1 pola utama yang sekurang-kurangnya 2 pola bawahan atau sekurang-kurangnya 2 pola utama dan 1 atau lebih pola bawahan. Berikut tugas dalam LKPD Anda. Silakan dijawab sesuai dengan perintahnya. Untuk yang nomor 1 ada 5 soal. Mengisi dengan konjungsi yang tepat pada kalimat majemuk. Kemudian yang kedua, diskusikan dengan kelompok. Temukan contoh-contoh kalimat majemuk dalam teks ceramah yang kalian pilih di media massa. Jadi kalian silakan ambil dulu 1 teks ceramahnya, tulis topiknya, ceramah itu apa, kemudian pilih jenis kalimatnya. Berdasarkan kalimat majemuk ya, ada koordinatif, subordinatif, rapatan, dan campuran. Begitu. Kemudian ada tugas yang berikutnya adalah kalian membuat kalimat majemuk berdasarkan kalimat tunggal yang sudah ditentukan. Ini ada 5 soal. Kemudian kalau soal yang terakhirnya ini kalian menentukan kalimat bertingkat pada 4 kalimat yang ada di soal nomor 6.
Ya, anak-anak sekalian, masuklah ke refleksi. Untuk refleksi, yang pertama, ada berapa jenis kalimat majemuk? 2. Apa perbedaan majemuk koordinatif dengan subordinatif? Nah, yang ketiga, jika ada 1 sampai 10, berapa angka pemahamanmu mengenai materi hari ini? Selanjutnya, ungkapkan perasaan Anda setelah mempelajari materi teks ceramah. Apakah senang sekali, senang, atau kurang senang? Sekian dan terima kasih.